Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fisika Online bersama Pak Ikhwan. Kali ini Pak Ikhwan akan membahas tentang aturan sinus, yang mana aturan sinus ini biasa digunakan untuk menentukan arah pada penjumlahan vektor dengan metode rumus kosinus, ya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu tentang nilai sinus dari suatu sudut dengan sudut pelurusnya. Oke, mari kita masuk ke paper mode ya. Ya, yang jadi kalau ini ada satu garis begini, lalu di tengahnya ada titik, maka ketika ini garis ini berputar ya sampai di sini, ini sudutnya kan berarti separuh dari lingkaran, berarti sudutnya adalah 180 derajat ya. Nah, sekarang andai kata ini saya pisah ya. Saya potong jadi dua sudutnya. Lalu ini saya beri dengan nama sudut alfa, yang di sini kita beri nama sudut beta. Maka besarnya sudut alfa ditambah beta itu sama dengan 180. Artinya beta itu adalah pelurus dari alfa, atau sebaliknya ya, alfa itu pelurus dari beta. Artinya apa? Alfa tambah beta itu sama dengan 180. Sekarang kita akan cari tahu adakah kaitannya sinus alfa dengan sinus beta ini. Jadi misalnya kalau alfanya adalah 30 derajat, maka betanya berapa ini? Berarti 180 dikurangi 30 atau sama dengan 150. Kita cari tahu sekarang nilai sinus 30 itu berapa dan nilai sinus 150 itu berapa ya. Kita akan gunakan kalkulator ya. Ya, ini kalkulator yang saya gunakan, ini ada di HP. Kamu bisa install kalkulator ini yang namanya hyperkalkulator ya, hyperkalkulator. Nah, di sini kita bisa hitung ya, bisa cari tahu nilai fungsi-fungsi trigonometri. Salah satunya adalah kita akan mencari nilai sinus 30 dengan sinus 150 ini berapa besarnya ya. Jadi di sini kita tekan tombol sinusnya ya. Ini sinus begitu, lalu kita masukkan nilai sudutnya 30. Hasilnya adalah 0,5 ya, 0,5. Kita sekarang juga akan cari nilai sinus 150. Sinus ya 150. Ternyata juga nilainya adalah 0,5. Artinya apa ini? Nilai sinus suatu sudut dengan sinus sudut pelurusnya itu selalu sama ya. Kita cari sudut lain ya, kita cari nilai sudut lain. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua misalnya kita cari sinus 60 ya, itu sama dengan berapa, lalu pelurusnya berarti sinus 180 dikurangi 60 yaitu sinus 120 ya. Kita cek berapa nilainya. Balik ke kalkulator ini, sinus 60 sama dengan 0,866 ya. Sekarang kita ke sinus 150-nya. Sinus 120. Ternyata juga sama 0,866. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa nilai sinus suatu sudut dengan pelurusnya itu bernilai sama. Oke. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya aturan sinus ya, aturan sinus. Aturan sinus itu begini. Jadi kita ambil suatu segitiga sembarang ya. Ini bukan segitiga siku-siku juga bukan ya.
Lalu ada 3 sudut dalam segitiga ini, kita beri nama masing-masing. Di sini namanya alfa, di sini namanya beta, di sini namanya gamma. Ya. Kemudian 3 sisi pada segitiga ini juga kita beri nama. Yang di depan sudut alfa kita beri nama A, yang di depan sudut beta, berarti yang di sini kita beri nama B, dan yang di depan sudut gamma ini kita beri nama C. Nah, aturan segitiganya menyatakan bahwa sisi pada suatu segitiga dibanding dengan sinus sudut di depannya, berarti kalau A dengan sinus alfa ya, itu akan sama dengan sisi B juga dibanding dengan sinus sudut di depannya. B berarti sudut di depannya adalah beta. Juga sama dengan sisi C dibanding dengan sinus sudut di depannya. Sudut depan dari C adalah gamma. Nah, ini namanya aturan sinus ya. Aturan sinus ini biasa dipakai untuk menentukan sudut ya kalau tidak diketahui, atau juga bisa panjang dari sisi segitiga tersebut kalau tidak diketahui. Biasanya yang dipakai adalah 2 dari 3 ini. Misalnya yang A dengan yang kiri sama yang tengah, atau tengah dengan kanan, atau kiri sama yang kanan ya. Itu dicari. Bisa dicari seperti contohnya misalnya ya, diketahui misalnya A itu umpamanya 10 cm, kemudian B misalnya 13 cm, kemudian alfanya umpamanya 37 derajat ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa betanya ya. Maka di sini yang kita perlukan hanya A sama B, berarti yang kiri sama yang tengah ya. Nah, jawabnya kita masukkan ya, A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta. A-nya adalah 10, kemudian sinus alfanya berarti sinus 37, sama dengan B-nya 13 per sinus beta ya. Nah, berapa ini nilainya? Kita hitung. Kita cari dulu nilai sinus 37 itu berapa. Kita klik sinus, masukkan sudutnya 37. Terus kita tekan enter. Jawabannya adalah 0,6 ya. Berarti di sini 10 dibagi 0,6 sama dengan 13 per sinus beta. Maka sinus betanya kita sendirikan. Sinus beta sama dengan ini kali ini begini ya. 13 kali 0,6 dibagi 10 ya. Berapa ini? Kita hitung 13 kali 0,6 ya. Kita enter, terus hasilnya dibagi 10 sama dengan 0,78. 0,78. Nah, 0,78 ini adalah nilai sinus beta. Yang kita cari betanya ya, karena sudutnya yang ditanyakan beta. Caranya gimana? Caranya adalah kita gunakan antisinus. Kalau sinus beta itu 0,75, maka antisinus dari 0,75 kita tulis ini sin pangkat min 1 0,78 sama dengan, nah mencarinya kalau di kalkulator ini kita pakai shift. Kalau tadi langsung sinus ya, kalau mau antisinus kita shift dulu, shift sin gitu. Nah di sini ada pangkat min 1, itu artinya antisinus. Masukkan nilai antisinusnya yaitu 0,78, maka ketemu sudutnya adalah 51,3 derajat. Nah, jadi ini cara menggunakan aturan sinus ya. Jadi dia bisa dipakai untuk mengetahui
sudut pada suatu segitiga yang belum diketahui. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.